Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my beloved kids. Nice to meet you again in this morning for the science class. Yeah, for 5, grade 5. Okay, before we start, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, today we are going to talk about condensation. Ya, kita akan berbicara tentang kondensasi. Apa itu kondensasi? Previously, we have studied about evaporation. Kita sudah belajar tentang evaporasi. We have studied about boiling. Kita sudah belajar tentang boiling didih. We have studied about uh, what is that? Freezing, membeku. Ya, oke. Okay? Nah, sekarang kita belajar tentang kondensasi. Jika evaporasi adalah perubahan dari zat cair ya menjadi gas, maka kebaliknya bahwa kondensasi adalah dari zat gas menjadi zat cair, disebutnya kondensasi. Oke? Okay? Ya, evaporasi adalah is from liquid. Nah, dari liquid menjadi gas, zat gas. Oke? Okay? Kita sudah belajar tentang melting ya dari zat cair yang menjadi zat padat menjadi zat cair meleleh, zat cair menjadi zat padat disebutnya membeku, freezing. Nah, oke, okay? Let's talk about condensation right now. Nah, oke, okay. What is condensation? Ya, condensation itu adalah perubahan where the water vapor, uap air ya atau gas menjadi zat zat cair. Oke, okay? Gas vapor, gas or vapor, gas atau uap menjadi air, water or liquid. Nah, have you ever seen this kind of water dripple or what is that? Droplets, yeah. When you in the morning like this on the window. Nah, probably it's from the gas into liquid. Dari gas menjadi zat cair ya. So water vapor condenses on cool surfaces like droplets or dewdrops. Nah, sifat dari zat cair, zat gas menjadi zat cair adalah karena adanya pengurangan panas. Jika ada penambahan panas ya dari zat cair, maka akan menjadi zat gas. Ya, disebutnya evaporasi. Sebaliknya, uh, jika dari zat gas mengalami pengurangan panas atau pengurangan suhu, maka disebutnya kondensasi dan menjadi cair kembali. Nah, terutama ketika pada pagi hari, nah atau ketika pada tempat-tempat yang dingin. Nah, sifat dari udara itu gas ketika dia menempel ke permukaan dingin, ya, maka akan menjadi air, ya. Gasnya itu akan menjadi air kembali karena ada pengurangan panas. Oke, sampai sini paham? Kita kasih contoh. Let's have an example. Nah, look at the example. Have you ever in the very hot weather di cuaca yang panas ya, probably in Jakarta or in Tangerang, and you buy the drink, very cool drink. Now, can you see that there is the droplets, ya water droplets in the can, in the tin, di kaleng-kalengnya ada tetesan air. Where does the water come from? Does the water come from inside this tin? Apakah airnya berasal dari dalam kaleng? Bukan. Airnya adalah berasal dari dari gas ya, dari gas ya, gas di sekeliling. Nah, kenapa bisa ada air dinempel di sini? Ya, air dari udaranya bisa nempel di kalengnya. Tadi sifat tadi ingat apa? Dia akan berubah menjadi air lagi, berkondensasi dari gas menjadi air lagi ketika menempel pada permukaan yang dingin. Nah, ini permukaannya dingin, kaleng ini. Sehingga udaranya berubah menjadi air kembali. Oke. Okay? Nah, in the morning or in the mountain, ya pada di puncak juga, you can see that there is the water, ya, on the leaves or on the grass. Ada air-air juga di di apa namanya di rumput atau eh, di rumput atau di pepohonan. Ya, kenapa bisa ada seperti ini? Karena udaranya dingin di sana.
udaranya dingin pagi hari, ya, dan permukaannya dingin pula, seperti daun-daunannya dingin. Nah, udara ini pagi hari ini menempel di daun-daunan, sehingga ingat ketika menempel di permukaan dingin, maka akan berubah menjadi air kembali. Ya, karena ada pengurangan panas. Ya, oke. Okay? Nah, for example, like when you are riding a motorbike, ya, or a bicycle wearing glasses, ya, ketika menggunakan kacamata, ketika mengemudi, atau ketika hujan-hujan menggunakan kacamata, so dari the fogs, ya, our eyeglasses fogs up, akan mengembun. Mengapa itu bisa terjadi mengembun? Mengembun itu menjadi zat zat cair berkondensasi. Dari mana? Dari udara di sekelilingnya. Ya, ketika menempel ke permukaan yang dingin, ya, kacamata kita, karena kita adalah kena udara kacamatanya, ya, dengan kacamata dingin, maka udara tersebut akan berkondensasi menjadi air. Nah, bahkan kita, it's very simple way, kita like this, ya, even you can see that there in glasses, ya, ketika di kaca dikasih uap, we blow it up, ya, we blow it, ya, with our air, ya, we breathe on it, kita bernapas. Nah, we can see that the glass fogs up. Nah, kacanya juga berembun. Kenapa bisa berembun kacanya? Ya, karena uap panas yang dari dalam tubuh kita ke permukaan yang dingin. Apa itu permukaan dinginnya? Good. Permukaan dinginnya itu adalah kacanya, sehingga dia berkondensasi. Ingat, dari zat gas menjadi zat cair. Nah, menjadi zat cair itu uapnya ini, kelihatan droplets. Nah, oke. Okay. Nah, bahkan ketika yang udara dingin, di udara yang panas di tubuh kita, kita hembuskan, we breathe it. Nah, there is fog, ya, ada embun, ada uap-uapnya. Nah, itu semua karena adanya kondensasi. Oke, sampai sini paham? Ya, paham ya? Alhamdulillah. Jika paham, nah, where does the water come from? Dari mana airnya datangnya? Airnya datangnya itu adalah dari udara. Udara itu dibentuk dari banyak gas-gas. Air is made up of lots of gases, termasuk water vapor, uap air. Nah, tetapi kita tidak dapat melihatnya. We cannot see, smell, or feel water vapor. Nggak bisa mencium, nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan uap airnya yang ada di udara di sekeliling kita. Tapi mereka ada di sekeliling kita, ada air. Ya, tanpa itu kita nggak bisa hidup. Ya, oke. Okay? Nah, mengapa kita harus belajar ini? At the end of the day, why we should study about the state of matter? Mengapa kita harus belajar keadaan suatu zat? Kenapa? Nah, kita akan belajar bahwa pentingnya untuk memahami bahwa kondensasi dan evaporasi, condensation and evaporation, are part of the water cycle. Nah, kondensasi dan evaporasi adalah bagian dari siklus air. The water will not decrease. Ya, nggak berkurang air di dunia ini. Ya, the water will not decrease in this earth, only in the cycle from the rain, and then underground, and then the sea, and then up, evaporated to the into the clouds again. Yeah, okay. Now let me explain for a moment. Nah, in the hot weather, in the hot weather, ingat, evaporasi terjadi karena ada penambahan panas. Apa itu evaporasi? Dari zat cair menjadi zat gas. Nah, ada penambahan panas dari cahaya matahari ini, sehingga air laut, sungai, danau akan evaporasi. Evaporasi itu adalah perubahan dari air menjadi zat gas. Ya, nah, zatnya menjadi gumpalan udara di langit. Ya, gumpalan udara di langit. Oke? Menjadi gumpalan udara di langit. Ya, menjadi gas di langit. Gas di langit ini yang kita sebut sebagai awan, ya. Ya, gas di langit ini yang kita sebut sebagai awan berkondensasi. Apa itu kondensasi? Ingat, kondensasi adalah
penambahan dingin atau pengurangan panas. Ya, perubahan dari zat gas menjadi zat cair. Ya, menjadi zat cair. Air-air dari laut, air-air dari sungai, danau, ya. Mereka berkondensasi menjadi air. Ya, di atas akhirnya menjadi uap gas, dan uap gas itu berubah menjadi air. Nah, oke, ketika dia itu dibawa oleh angin, ya dibawa oleh angin hingga menuju ke daerah yang mungkin tandus atau pegunungan, ya. Nah, ketika sudah mulai jatuh air-airnya, kita sebutnya namanya precipitation. Ya, hujan itu precipitation, ya, hujan. Dia di gurun atau di gunung atau uh, di banyak tempat, ya, meadow, savana, ya. Akhirnya di end of the day, airnya hujan itu mengalir lagi, air hujan mengalir kemana? Mengalir ke dalam tanah, ya, atau mengalir ke danau, sungai, hingga akhirnya masuk ke dalam laut lagi. Laut lagi, apalagi terus evaporasi lagi, menjadi gas lagi, terus saja seperti itu, dan gas lagi, dan gasnya itu berubah menjadi air lagi, hingga airnya itu turun lagi. Oke, sampai sini paham ya? Alhamdulillah. Nah, so therefore, kita harus mengetahui 3 hal penting tentang particles behavior, perilaku dari suatu partikel. Oke, I hope you understand. Ya, karena kita sudah belajar sebelumnya, ya nih. Lihat pergerakannya. Apa yang membuatnya berbeda antara solid, liquid, dan gas. Nah, kalau solid itu ya cenderung tetap, ya, it's fixed, ya, tidak bergerak, do not flow easily, only vibrate, cuman bergetar saja, ya. Nah, sedangkan liquid, ya, look at this liquid. Liquid follows the shape of the container, tergantung dari bentuk bentuk tempat yang penampangnya, ya. Dan tidak mudah untuk dikompresi. Nah, dia bisa mengalir liquid itu. Nah, gas itu terbang-terbangan, ya, they flies and flows easily, mereka terbang, and compressible, dan dapat ditekan, ya. Dia terbang-terbangan. Oke, sampai sini I think that is all. Thank you very much. Syukron barakallahu fiik. Bye bye.